Banyak orang tumbuh dengan keyakinan keliru bahwa emosi yang malah-dekledek adalah tanda kepedulian, bahwa suara yang meninggi adalah bukti cinta, dan bahwa kecemasan yang berlebihan menunjukkan betapa berharganya seseorang bagi kita. Padahal, di balik semua itu, seringkali tersembunyi satu hal yang jauh lebih sederhana. Ketidakmampuan mengendalikan diri di dunia yang serba reaktif ini. Ketenangan justru menjadi sesuatu yang langka, dan seperti semua hal yang langka, ia memiliki nilai yang tinggi. Stoikisme tidak pernah mengajarkan untuk menjadi dingin atau tidak peduli. Ia mengajarkan sesuatu yang jauh lebih sulit. Tetap tenang ketika emosimu ingin berkuasa. Tetap jernih ketika situasi memancingmu untuk meledak. Tetap utuh ketika orang lain berharap kamu runtuh. Ketenangan bukan berarti kamu tidak merasakan apapun. Ia berarti kamu merasakan segalanya, tetapi tidak membiarkan perasaan itu mengambil alih kemudi hidupmu. Ketika kamu bisa berdiri di tengah ketidakpastian tanpa terlihat gelisah. Ketika kamu bisa menerima sikap orang lain tanpa segera merasa terancam. Kamu mengirimkan satu sinyal yang sangat kuat ke dunia. Kamu tidak bergantung pada reaksi siapapun untuk merasa bernilai. Dan disitulah daya tarikmu mulai tumbuh. Manusia, secara naluriah, tertarik pada sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Mereka tertarik pada orang yang tidak mudah dipancing, tidak mudah goyah, tidak mudah dibeli oleh validasi. Saat kamu berhenti bereaksi berlebihan, banyak orang akan mulai merasa tidak nyaman. Bukan karena kamu berubah, tapi karena kamu tidak lagi bermain di level emosi yang sama. Mereka terbiasa mengukur hubungan lewat drama, tarik ulur, dan ledakan perasaan. Lalu kamu datang dengan sesuatu yang berbeda, stabilitas. Down stabilitas, bagi jiwa yang tidak stabil, terasa asing, sekaligus memikat. Ketenanganmu membuat orang bertanya-tanya, apa yang kamu pikirkan? Mengapa kamu tidak marah? Mengapa kamu tidak mengejar? Mengapa kamu tidak panik seperti yang lain? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai mengisi ruang di kepala mereka. Bukan karena kamu berusaha menarik perhatian, tapi karena kamu tidak berusaha sama sekali. Disitulah paradoksnya. Saat kamu tidak membutuhkan siapapun untuk merasa lengkap, orang lain mulai merasa tertarik untuk masuk ke dalam hidupmu. Dalam filsafat Stoik, kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk memaksakan kehendak pada dunia, melainkan kemampuan untuk menguasai reaksi terhadapnya. Dunia akan selalu berubah, orang akan datang dan pergi, sikap akan naik dan turun. Tetapi, orang yang tenang tidak ikut terseret. Ia tidak membangun harga dirinya di atas respons orang lain. Ia berdiri di atas fondasi yang lebih dalam, kendali diri, dan kendali diri ini terasa bahkan tanpa kata. Ia terpancar dari caramu merespons pesan yang terlambat dibalas. Dari caramu menghadapi sikap yang dingin. Dari caramu menerima kemungkinan kehilangan tanpa harus memohon. Orang lain mungkin tidak bisa menjelaskannya, tapi mereka merasakannya. Kamu terasa berbeda. Kamu terasa lebih mahal. Bukan karena kamu menjauh, tapi karena kamu tidak menjual dirimu demi diterima. Itulah mengapa ketenangan sering disalahpahami sebagai ketidaktertarikan. Padahal sebenarnya ia adalah bentuk ketertarikan yang paling dewasa. Kamu hadir sepenuhnya, tapi tidak melekat. Kamu peduli, tapi tidak bergantung. Kamu membuka diri, tapi tidak kehilangan dirimu sendiri. Dan bagi banyak orang yang hidup dalam kekacauan emosional, ini terasa seperti sesuatu yang ingin mereka miliki, meski mereka sendiri belum mampu menjaganya. Kamu tidak perlu memamerkan kekuatanmu. Ketenangan sudah cukup menjadi bukti. Di dunia yang bising, yang tenang selalu terlihat. Di dunia yang penuh kepanikan, yang stabil selalu dicari. Dan ketika kamu memilih untuk tidak larut dalam kegelisahan, kamu bukan hanya melindungi dirimu sendiri. Kamu sedang membangun magnet yang membuat orang lain, tanpa sadar, ingin mendekat. Ketika sesuatu mulai goyah, kebanyakan orang langsung masuk ke mode panik. Mereka ingin jawaban, kepastian, reaksi. Mereka ingin tahu di mana posisi mereka. Apakah mereka masih penting? Apakah mereka masih diinginkan? Dan di saat itulah, emosi mengambil alih. Bukan karena situasinya benar-benar berbahaya, tapi karena pikiran mereka tidak sanggup hidup di ruang yang tidak pasti. Lalu kamu hadir dengan sesuatu yang terasa mengganggu bagi mereka. Kamu tidak panik. Kamu tidak menekan. Kamu tidak memaksa percakapan. Kamu tidak berusaha menutup jarak dengan tergesa-gesa. Kamu tetap tenang. Tetap berjalan dengan ritmemu sendiri, seolah tidak ada yang perlu dikejar. Dan justru, disitulah kegelisahan mereka dimulai. Manusia terbiasa membaca nilai dirinya dari reaksi orang lain. Jika kamu mengejar, mereka merasa penting. Jika kamu cemburu, mereka merasa diinginkan. Jika kamu gelisah, mereka merasa punya tempat di pikiranmu. Tapi ketika kamu tidak menunjukkan semua itu, ketika kamu tetap stabil,
Bahkan, saat situasi tidak jelas, mereka kehilangan cermin untuk menilai posisi mereka di hidupmu. Dan bagi ego, itu menakutkan. Dalam pandangan Stoik, ketenangan bukan berasal dari keadaan yang sempurna, tapi dari pemahaman bahwa tidak semua hal berada dalam kendalimu. Kamu tidak bisa mengendalikan sikap orang lain, perubahan perasaan mereka, atau keputusan yang mereka buat. Yang bisa kamu kendalikan hanyalah caramu merespons. Dan ketika kamu benar-benar memahami ini, kamu berhenti menggantungkan ketenanganmu pada perilaku siapapun. Bagi orang yang belum sampai pada titik itu, ketenanganmu terasa seperti penolakan. Bukan karena kamu menolak mereka, tapi karena kamu tidak lagi memberi mereka kekuatan untuk mengacaukan keadaan batinmu. Mereka tidak bisa menggoyangmu seperti dulu. Mereka tidak bisa memancing reaksi yang mereka butuhkan untuk merasa berpengaruh. Dan ketika pengaruh itu hilang, kepanikan muncul. Itulah sebabnya mereka mulai overthinking. Mereka mulai membaca ulang pesan, menganalisis jeda, mencari makna di balik diam. Bukan karena kamu melakukan sesuatu, tapi karena kamu tidak melakukan apa yang biasa dilakukan orang yang bergantung. Kamu tidak berusaha mengisi kekosongan. Kamu membiarkannya ada. Dan ruang kosong itu menjadi tempat di mana pikiran mereka berisik. Ketenanganmu juga memaksa mereka berhadapan dengan diri sendiri. Tanpa dramamu, tanpa kejaranmu, tanpa tuntutan emosimu, mereka tidak punya tempat untuk melarikan diri dari kegelisahan batin mereka sendiri. Kamu seperti cermin yang tenang, tidak memantulkan kepanikan, hanya memantulkan kenyataan, dan tidak semua orang siap melihat itu. Kamu mungkin terlihat seolah tidak peduli, padahal yang sebenarnya terjadi adalah kamu tidak lagi mengorbankan kedamaianmu demi mengendalikan hasil. Kamu tetap terbuka, tapi tidak terikat. Kamu tetap hadir, tapi tidak haus akan kepastian. Dan sikap inilah yang membuat orang lain gelisah. Karena mereka terbiasa berada di sekitar orang yang hidup dari reaksi, bukan dari keteguhan. Ironisnya, justru ketika kamu berhenti panik, kamu menjadi pusat perhatian mereka. Bukan karena kamu meminta, tapi karena kamu tidak memberi. Kamu tidak memberi kecemasan, tidak memberi pengejaran, tidak memberi drama. Dan dalam keheningan itulah, pikiran mereka mulai berputar mengelilingimu. Ada satu hal yang jarang disadari orang. Semakin keras kamu mengejar, semakin kecil kamu terlihat. Bukan karena kamu tidak berharga, tapi karena energi mengejar selalu membawa pesan yang sama. Aku membutuhkanmu agar merasa utuh. Dan di dunia relasi, kebutuhan seperti itu terasa, bahkan ketika tidak pernah diucapkan. Ia bocor lewat nada suara, lewat kecepatan membalas pesan, lewat kegelisahan kecil yang berusaha disembunyikan. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang berlawanan dengan insting itu. Ia mengajarkan bahwa kamu sudah utuh sebelum siapapun datang, bahwa kebahagiaanmu tidak dititipkan pada satu orang, bahwa hidupmu tidak berhenti hanya karena seseorang ragu. Dan ketika kamu benar-benar hidup dari prinsip itu, caramu hadir dalam hubungan berubah total. Kamu tidak lagi datang untuk mengambil, kamu datang untuk berbagi. Ketika kamu berhenti mengejar, banyak orang salah mengartikannya sebagai kehilangan minat. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah, kamu berhenti menukar harga dirimu dengan perhatian. Kamu tidak lagi memaksa percakapan, tidak lagi mengejar respon, tidak lagi menunggu dengan cemas. Kamu memberi ruang, dan ruang ini, bagi orang yang terbiasa dikejar, terasa sangat berbeda. Ia seperti kehampaan yang membuat mereka bertanya-tanya, mengapa dia tidak membutuhkan aku seperti yang lain? Disitulah daya tarik mulai bekerja. Bukan karena kamu menjauh, tapi karena kamu tidak melekat. Kamu tetap hangat, tapi tidak menuntut. Kamu tetap hadir, tapi tidak bergantung. Dan bagi jiwa yang terbiasa mengukur nilainya dari seberapa besar ia diinginkan, sikapmu ini terasa mengganggu, sekaligus memikat. Manusia tertarik pada yang tidak bisa mereka miliki dengan mudah. Bukan karena mereka suka ditolak, tapi karena otak mereka membaca ketidakmelekatan sebagai tanda nilai. Jika kamu tidak mengejar, jika kamu tidak memohon, jika kamu tidak takut kehilangan, kamu memancarkan satu pesan halus. Hidupku tidak berputar di sekitarmu. Dan bagi banyak orang, itu jauh lebih menarik daripada semua rayuan. Stoikisme menyebut ini sebagai kebebasan batin. Kamu tidak mengikatkan kebahagiaanmu pada hasil. Kamu melakukan yang bisa kamu lakukan, lalu kamu melepaskan sisanya. Dan dalam relasi, sikap ini terasa seperti kekuatan yang sunyi. Kamu tidak mencoba mengendalikan perasaan siapapun. Kamu membiarkan mereka memilih. Ironisnya, kebebasan itulah yang membuat mereka ingin mendekat. Karena ketika kamu tidak mengejar, kamu tidak menciptakan tekanan. Dan tanpa tekanan, orang bisa merasakan kehadiranmu dengan jujur. Mereka tidak merasa ditarik. Mereka merasa tertarik. Bukan karena kamu berusaha keras, tapi karena kamu berdiri di tempatmu sendiri dengan tenang.
Dan mungkin inilah paradoks terbesar dari ketertarikan. Saat kamu tidak membutuhkan siapapun untuk merasa bernilai, kamu justru menjadi seseorang yang ingin dimiliki. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tidak kosong dalam banyak hubungan. Ada satu permainan yang jarang disadari. Siapa yang paling terganggu, dia yang paling kalah. Bukan karena dia lebih lemah sebagai manusia, tapi karena emosinya sudah diserahkan ke tangan orang lain. Setiap pesan, setiap sikap dingin, setiap jarak kecil bisa mengguncang keseimbangannya. Dan dari situlah kendali berpindah. Ketika kamu tetap tenang, kamu keluar dari permainan itu. Kamu tidak bereaksi berlebihan saat mereka menjauh. Kamu tidak berubah saat mereka berubah. Kamu tidak mengejar saat mereka mengulur. Dan bagi orang yang terbiasa mengukur posisinya dari reaksi orang lain, ini terasa seperti kehilangan pijakan. Mereka tidak tahu lagi di mana mereka berdiri di hadapanmu. Stoikisme mengajarkan bahwa satu-satunya wilayah yang benar-benar milikmu adalah pikiran dan responmu. Segala sesuatu di luar itu, sikap orang lain, perasaan mereka, pilihan mereka, bukan wilayahmu. Ketika kamu benar-benar hidup dari pemahaman ini, kamu berhenti berusaha mengendalikan hasil. Kamu berhenti mengatur perasaan siapapun. Kamu hanya mengatur dirimu sendiri. Dan justru itulah yang membuat mereka kehilangan kendali. Mereka tidak bisa lagi memancing kecemasanmu. Mereka tidak bisa lagi menggunakan jarak untuk membuatmu gelisah. Mereka tidak bisa lagi memainkan tricolor emosional. Karena tidak ada yang ditarik, tidak ada yang ditahan. Kamu tetap berdiri di tempatmu sendiri dengan stabil. Bagi banyak orang, ini terasa menakutkan. Karena selama ini, mereka merasa aman ketika bisa memengaruhi perasaan orang lain. Ketika reaksi orang lain bisa mereka prediksi. Tapi kamu menjadi sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Bukan karena kamu berubah-ubah, tapi karena kamu tidak lagi bereaksi sesuai harapan mereka. Disitulah pikiran mereka mulai bekerja. Mereka mulai bertanya-tanya, mengapa kamu tidak marah? Mengapa kamu tidak cemburu? Mengapa kamu tidak mengejar? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan tentangmu, tapi tentang kehilangan kontrol mereka. Dan ketika seseorang kehilangan kontrol, ia seringkali mulai terikat. Ketenanganmu menjadi seperti ruang hampa yang menyedot perhatian mereka. Bukan karena kamu meminta, tapi karena kamu tidak memberi apa yang biasa mereka gunakan untuk merasa berkuasa. Kamu tidak memberi drama, tidak memberi ledakan emosi, tidak memberi tanda-tanda ketergantungan. Dan tanpa semua itu, mereka tidak tahu bagaimana membaca posisimu. Ironisnya, di saat kamu paling tidak berusaha, disitulah mereka paling banyak memikirkanmu. Bukan karena kamu memainkan strategi, tapi karena kamu tidak lagi bermain. Kamu memilih tetap utuh, tetap tenang, tetap berada di dalam kendalimu sendiri. Dan bagi orang yang terbiasa mengendalikan lewat emosi, itu adalah kehilangan terbesar. Ada sesuatu yang sangat mengganggu bagi ego manusia ketika ia tidak mendapat respons. Bukan penolakan, bukan kemarahan, tapi keheningan. Karena penolakan masih memberi kepastian. Kemarahan masih menunjukkan keterikatan. Tapi diam tidak memberi apapun. Dan di ruang kosong itulah, pikiran mulai berisik. Ketika kamu tidak membalas seperti dulu. Ketika kamu tidak lagi langsung merespons, tidak lagi menjelaskan, tidak lagi berusaha meluruskan setiap kesalahpahaman. Banyak orang akan mengira kamu sedang menjauh. Padahal seringkali yang sebenarnya terjadi jauh lebih sederhana. Kamu sedang menjaga ketenanganmu. Kamu sedang memilih untuk tidak menyerahkan stabilitas batinmu pada sesuatu yang tidak pasti. Stoikisme mengajarkan bahwa tidak semua hal layak mendapatkan reaksi. Bahwa energi emosional adalah sumber daya yang berharga. Dan ketika kamu belajar menggunakannya dengan bijak, kamu berhenti menghamburkannya untuk setiap pesan, setiap sikap ambigu, setiap provokasi kecil yang dulu bisa mengguncangmu. Kamu tidak membalas, bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu tidak lagi hidup dalam mode reaktif. Bagi orang yang terbiasa mengukur posisinya, dari seberapa cepat kamu menjawab, ini terasa seperti kehilangan kendali. Mereka terbiasa melihat dirimu bergerak. Setiap kali mereka bergerak, mereka terbiasa merasa bahwa satu pesan dari mereka bisa mengubah keadaan emosimu. Dan tiba-tiba, itu berhenti. Kamu tidak marah. Kamu tidak memohon. Kamu tidak bereaksi. Disitulah keguncangan dimulai. Pikiran mereka mulai mengisi kekosongan dengan asumsi. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah kamu masih memikirkan mereka? Apakah mereka masih punya tempat di hidupmu? Apakah kamu sudah melangkah lebih jauh? Dan karena kamu tidak memberi jawaban, mereka mulai mencari sendiri. Mereka membaca ulang percakapan. Mereka menganalisis nada. Mereka mengingat momen-momen kecil yang dulu terasa biasa. Ironisnya, diam yang kamu pilih
bukanlah strategi. Ia adalah konsekuensi dari kedewasaan emosional. Kamu tidak lagi merasa harus menjelaskan dirimu kepada semua orang. Kamu tidak lagi merasa harus membela perasaanmu setiap kali tidak dipahami. Kamu tidak lagi merasa harus merespons hanya untuk menjaga keterhubungan. Kamu memilih ketenangan di atas validasi. Dan ketenangan ini terasa asing bagi orang yang hidup dari reaksi. Karena tanpa reaksi darimu, mereka tidak punya pijakan untuk berdiri. Mereka tidak tahu apakah mereka penting atau tidak. Mereka tidak tahu apakah mereka diinginkan atau tidak. Dan ketidakpastian itu membuat pikiran mereka bekerja tanpa henti. Dalam dunia yang penuh kebisingan emosional, seseorang yang bisa tetap diam terasa seperti anomali. Kamu tidak ikut dalam drama. Kamu tidak masuk dalam tarik ulur. Kamu tidak memancing atau terpancing. Kamu hanya hadir di tempatmu sendiri, utuh, tanpa perlu mengganggu atau diganggu. Itulah yang membuat mereka terguncang. Bukan karena kamu menyakiti, tapi karena kamu tidak lagi memberi mereka akses ke batinmu. Kamu menutup pintu bukan dengan amarah, tapi dengan ketenangan. Dan pintu yang ditutup dengan tenang terasa jauh lebih final daripada pintu yang dibanting. Banyak orang tidak takut ditolak. Mereka takut menjadi tidak relevan. Dan ketika kamu tidak membalas, ketika kamu tidak memberi reaksi yang bisa mereka ukur, mereka mulai merasa tidak terlihat. Mereka mulai mempertanyakan nilai mereka di matamu. Dan semakin kamu tidak memberi jawaban, semakin kuat dorongan mereka untuk mencarimu. Disitulah paradoksnya. Saat kamu berhenti memberi energi, kamu justru menjadi pusat perhatian. Bukan karena kamu memancing, tapi karena kamu tidak memberi apa yang biasa mereka gunakan untuk merasa aman. Kamu menjadi ruang kosong yang ingin mereka isi. Bukan karena kamu kekurangan, tapi karena mereka tidak tahan dengan ketidakpastian. Stoikisme tidak pernah mengajarkan untuk menghukum orang dengan diam. Ia mengajarkan untuk melindungi kedamaianmu. Dan jika kedamaian itu berarti kamu tidak harus merespons setiap hal, maka itu bukan bentuk kebekuan. Itu adalah bentuk kekuatan. Kekuatan untuk berkata, tanpa kata-kata, bahwa hidupmu tidak berputar di sekitar reaksi siapapun. Kamu tetap bisa peduli. Kamu tetap bisa mengingat. Tapi kamu tidak lagi menyerahkan ketenanganmu sebagai alat tukar. Dan justru karena itulah, bagi mereka yang masih mencari cermin untuk egonya, keheninganmu terasa seperti guncangan yang tidak bisa mereka abaikan. Banyak orang percaya bahwa ketertarikan lahir dari kata-kata yang manis, dari perhatian yang terus-menerus, dari usaha yang terlihat. Mereka belajar merayu, belajar menyenangkan, belajar membaca keinginan orang lain agar bisa diterima. Tapi jarang ada yang menyadari bahwa di balik semua teknik itu, ada sesuatu yang jauh lebih kuat dan tidak bisa dipalsukan. Energi. Kamu bisa mengatakan apapun yang ingin didengar seseorang, tapi tubuhmu, sikapmu, dan caramu hadir selalu mengatakan kebenaran. Dan di antara semua jenis energi, tidak ada yang lebih langka dan lebih menarik daripada energi yang tenang. Bukan tenang karena mati rasa, tapi tenang karena tidak terguncang. Tenang karena kamu tidak menggantungkan harga dirimu pada bagaimana orang lain melihatmu. Stoikisme menyebut ini sebagai keteguhan batin, sebuah keadaan di mana kamu tidak lagi bereaksi terhadap setiap stimulus emosional. Kamu tidak terbawa oleh pujian, tidak runtuh oleh penolakan. Kamu berdiri di tengah perubahan dengan pijakan yang tetap, dan anehnya, justru disitulah orang mulai memperhatikanmu. Rayuan selalu terasa seperti upaya. Ia punya tujuan, punya arah, punya kepentingan. Ia ingin mendapatkan sesuatu. Dan manusia, meski sering tidak sadar, sangat peka terhadap niat di balik perilaku. Ketika seseorang merayu, ada tekanan halus yang menyertainya. Sebuah pesan tak terucap. Aku ingin kamu memilih aku. Tekanan ini mungkin lembut, tapi tetap terasa. Sebaliknya, energi tenang tidak membawa tuntutan. Ia tidak ingin mengambil. Ia hanya hadir. Kamu tidak berusaha terlihat menarik. Kamu hanya menjadi dirimu sendiri tanpa kegelisahan. Dan bagi banyak orang yang hidup dalam kecemasan, akan penilaian, kehadiran seperti ini terasa seperti udara segar. Ketenanganmu membuat orang merasa aman, bahkan jika mereka tidak bisa menjelaskannya. Bukan karena kamu selalu ada, tapi karena kamu tidak memaksa. Kamu tidak mengisi setiap jeda dengan kata. Kamu tidak menambal setiap jarak dengan kecemasan. Kamu membiarkan ruang ada, dan di dalam ruang itulah ketertarikan tumbuh. Manusia sering tertarik bukan pada siapa yang paling keras berusaha, tapi pada siapa yang paling nyaman berada di dirinya sendiri. Karena di dunia yang penuh orang yang mencari, seseorang yang tidak mencari terasa seperti misteri. Mengapa dia tidak takut kehilangan? Mengapa dia tidak tergesa? Mengapa dia tidak perlu membuktikan apapun? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul bukan karena kamu memancingnya, tapi karena ketenanganmu menciptakan kontras.
Kamu menjadi satu-satunya yang tidak ikut dalam tarian kegelisahan. Dan kontras ini menarik perhatian lebih kuat daripada semua kata manis. Stoikisme tidak pernah mengajarkan untuk menjadi dingin. Ia mengajarkan untuk tidak tergantung. Kamu bisa peduli tanpa melekat. Kamu bisa hadir tanpa mengikat. Kamu bisa menyukai tanpa mengorbankan dirimu. Dan ketika orang lain merasakan ini, mereka seringkali merasa tertarik tanpa tahu mengapa. Energi tenang juga membuatmu sulit dimanipulasi. Karena manipulasi membutuhkan reaksi. Ia membutuhkan ketakutan, harapan, atau kebutuhan. Tapi ketika kamu tidak bergerak dari dalam kekurangan, tidak ada pegangan untuk ditarik. Kamu tidak bisa dipancing dengan jarak. Tidak bisa ditekan dengan diam. Tidak bisa dibeli dengan validasi. Dan justru karena itu, kamu terasa bernilai. Bukan karena kamu menjauh, tapi karena kamu tidak menjual. Kamu tidak menjual waktumu, emosimu, atau harga dirimu demi sedikit perhatian. Kamu memilikinya. Dan orang selalu tertarik pada sesuatu yang dimiliki dengan utuh. Di dunia yang bising oleh usaha untuk disukai, seseorang yang tenang terasa seperti sesuatu yang langka. Ia tidak memanggil, tapi menarik. Ia tidak memohon, tapi diinginkan. Ia tidak berteriak, tapi terdengar. Itulah mengapa energi tenang sering lebih menggoda daripada rayuan paling indah sekalipun. Karena rayuan mencoba mengubah orang lain. Ketenangan hanya menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Dan seringkali, itu sudah lebih dari cukup untuk membuat seseorang ingin mendekat. Ada satu ketakutan yang diam-diam mengendalikan banyak hubungan. Takut kehilangan, takut ditinggalkan, takut tidak dipilih, takut tidak lagi berarti. Dan ketika ketakutan ini memimpin, kita mulai mengecilkan diri. Kita mulai menyesuaikan, menahan, mengalah berlebihan, dan kadang mengorbankan hal-hal yang seharusnya tidak pernah ditukar. Semua demi satu tujuan, tetap dipertahankan. Namun stoikisme mengajarkan sesuatu yang terdengar berlawanan, tapi justru membebaskan bahwa kehilangan bukan sesuatu yang harus ditakuti. Bukan karena tidak menyakitkan, tetapi karena ia tidak menghancurkan siapa dirimu. Kamu tidak kehilangan dirimu ketika seseorang pergi. Kamu hanya kehilangan seseorang. Dan perbedaan ini mengubah segalanya. Ketika kamu benar-benar tidak takut kehilangan, sikapmu berubah tanpa perlu kamu sadari. Kamu tidak lagi berbicara dari posisi takut. Kamu tidak lagi mencintai dari tempat yang kosong. Kamu tidak lagi berusaha keras agar tidak ditinggalkan. Kamu hadir dengan utuh, bukan dengan kecemasan. Dan energi inilah yang membuatmu terasa berbeda. Orang bisa merasakan ketika kamu memilih mereka, bukan membutuhkan mereka. Kebutuhan selalu membawa tekanan. Ia berkata, tanpa kata-kata, aku tidak baik-baik saja tanpamu. Dan tekanan ini, meski tersembunyi, perlahan menggerogoti ketertarikan. Sebaliknya, ketika kamu tidak takut kehilangan, kamu mengirim pesan yang sangat halus. Aku baik-baik saja, tapi aku memilih kamu. Dan pilihan selalu lebih menarik daripada kebutuhan. Stoikisme menyebut ini sebagai kebebasan batin. Kamu tidak mengikatkan harga dirimu pada satu hasil. Kamu tidak menjadikan satu orang sebagai sumber stabilitasmu. Kamu membangun hidupmu sendiri. Dan siapapun yang masuk sebagai tambahan, bukan penopang. Dan dari posisi inilah, hubungan menjadi sehat dan magnetis. Ketika seseorang menyadari bahwa kamu tidak bisa diperas dengan ancaman menjauh, bahwa kamu tidak akan runtuh hanya karena jarak, bahwa kamu tidak akan mengejar hanya karena takut kehilangan, mereka mulai melihatmu dengan cara yang berbeda. Kamu tidak lagi mudah dikendalikan. Kamu tidak lagi bisa dimainkan dengan tarik ulur. Kamu menjadi utuh. Dan orang selalu tertarik pada yang utuh. Karena keutuhan terasa langka di dunia yang penuh orang yang mencari sesuatu untuk mengisi kekosongan. Ketika kamu tidak takut kehilangan, kamu tidak lagi berusaha mengisi. Kamu sudah penuh. Dan justru karena itulah, kehadiranmu terasa berharga. Ironisnya, banyak orang baru benar-benar menghargai ketika mereka merasa bisa kehilanganmu. Selama kamu takut kehilangan, kamu akan berusaha memastikan mereka tidak pergi. Tapi ketika kamu tidak lagi hidup dari ketakutan itu, mereka mulai merasakan risiko. Dan risiko menciptakan kesadaran. Kamu tidak mengancam. Kamu tidak menjauh secara dramatis. Kamu hanya tidak bergantung. Dan di dunia emosional, ketidakbergantungan adalah bentuk kekuatan yang sunyi. Ia tidak berteriak, tapi terasa. Ia tidak memaksa, tapi mengubah dinamika. Saat kamu tidak takut kehilangan, kamu berhenti menawar harga dirimu. Kamu berhenti menerima setengah perhatian. Kamu berhenti bertahan di tempat yang membuatmu mengecil. Kamu berdiri di tempatmu sendiri. Dan dari sana, siapapun yang ingin dekat harus datang dengan pilihan, bukan dengan kemalasan.
Itulah mengapa kamu menjadi tak tergantikan. Bukan karena kamu langka secara fisik, tapi karena kamu langka secara batin. Banyak orang bisa hadir, tapi sedikit yang bisa hadir tanpa takut kehilangan. Dan ketika seseorang melihat bahwa kamu tidak bisa dibeli dengan ketakutan, kamu tidak bisa ditahan dengan jarak, kamu tidak bisa diikat dengan kecemasan, mereka mulai menyadari satu hal. Kehadiranmu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Kamu bukan milik siapapun. Kamu adalah milik dirimu sendiri. Dan justru karena itu, siapapun yang mendapat tempat di hidupmu, mendapatkannya sebagai sebuah kehormatan, bukan sebagai kewajiban. Banyak orang mengira bahwa hubungan yang penuh emosi adalah hubungan yang penuh cinta. Bahwa jika ada cemburu, konflik, tangisan, dan ledakan perasaan, berarti ada sesuatu yang hidup di sana. Padahal seringkali yang hidup bukanlah cinta, melainkan kegelisahan. Kita terbiasa mengasosiasikan intensitas dengan kedalaman, seolah semakin berisik perasaan, semakin besar maknanya. Namun jika kamu benar-benar jujur pada dirimu sendiri, kamu akan melihat satu hal yang sederhana. Jiwa manusia tidak mencari drama. Ia mencari ketenangan. Ia mencari tempat di mana ia bisa bernapas tanpa harus berjaga. Ia mencari ruang di mana ia tidak perlu membuktikan apapun untuk tetap diterima. Stoikisme memahami ini sejak lama. Ia tidak mengajarkan untuk mematikan emosi, tetapi untuk tidak diperbudak olehnya. Untuk tidak menjadikan setiap gelombang perasaan sebagai kompas hidup. Ketika kamu bisa hadir dengan stabil, ketika kamu tidak meledak oleh hal kecil, ketika kamu tidak menyeret masa lalu ke dalam setiap percakapan, kamu membawa sesuatu yang sangat langka, kedamaian, dan orang merasakannya, bahkan jika mereka tidak bisa menjelaskannya. Di sekitarmu, mereka merasa tidak perlu bersandiwara, tidak perlu tegak, tidak perlu mempersiapkan diri untuk badai emosi berikutnya. Kamu seperti ruang yang tenang di tengah dunia yang penuh kebisingan. Ironisnya, banyak orang yang terbiasa hidup dalam drama akan berkata bahwa mereka bosan dengan ketenangan. Tapi yang sebenarnya mereka rasakan bukan bosan, melainkan asing. Ketenangan terasa seperti sesuatu yang belum pernah mereka miliki. Dan sesuatu yang asing sering disalahartikan sebagai tidak menarik. Padahal seringkali itu hanya karena mereka belum terbiasa hidup tanpa kekacauan. Ketika kamu tidak memicu konflik, tidak memelihara kecemburuan, tidak memanaskan situasi untuk merasa diperhatikan, kamu memutus siklus yang melelahkan. Kamu tidak memberi adrenalin emosional, kamu memberi kestabilan. Dan meski sebagian orang mungkin awalnya bingung, jauh di dalam, jiwa mereka merasa lega. Karena drama menguras, ia mungkin memberi sensasi, tapi ia juga membawa kelelahan. Orang selalu berjaga, selalu menebak, selalu khawatir. Sebaliknya, ketenanganmu membuat orang merasa aman. Aman untuk menjadi diri sendiri, aman untuk diam, aman untuk tidak sempurna. Inilah daya tarik yang jarang dibicarakan. Bukan yang menggetarkan, tapi yang menenangkan. Bukan yang membakar, tapi yang menghangatkan. Kamu tidak membuat jantung berdebar karena ketakutan akan kehilangan, tapi karena rasa nyaman yang tidak biasa. Stoikisme menyebut ini sebagai hidup selaras dengan akal dan ketenangan batin. Kamu tidak bereaksi berlebihan. Kamu tidak mengubah suasana menjadi medan perang. Kamu tidak memancing emosi untuk merasa hidup. Kamu memilih keseimbangan. Dan di tengah dunia yang penuh orang yang terseret oleh perasaan, keseimbangan terasa seperti oasis. Mereka mungkin datang karena tertarik, tapi mereka tinggal karena tenang. Karena bersamamu, mereka tidak perlu terus-menerus mengelola badai dalam diri mereka. Kamu tidak menambah beban, kamu mengurangi. Dan mungkin inilah kebenaran yang jarang diakui. Orang tidak jatuh cinta pada drama, mereka jatuh cinta pada perasaan. Damai yang tidak pernah mereka temukan di tempat lain. Mereka jatuh cinta pada ruang, di mana mereka bisa menjadi diri sendiri, tanpa takut dihancurkan oleh emosi. Ketenanganmu bukan berarti hidupmu sepi, ia berarti hidupmu tidak dikendalikan oleh kekacauan. Dan bagi siapapun yang sudah lelah dengan tarik ulur, dengan permainan, dengan luka yang berulang, kehadiranmu terasa seperti sesuatu yang ingin mereka jaga. Bukan karena kamu membuat hidup mereka lebih seru, tapi karena kamu membuat hidup mereka lebih tenang. Dan seringkali, itulah yang paling dirindukan. Ada satu hal tentang pikiran manusia yang jarang kita sadari. Ia tidak terikat pada apa yang jelas, tapi pada apa yang tidak selesai. Pikiran tidak terobsesi pada kepastian. Ia terobsesi pada celah, pada ruang kosong. Pada sesuatu yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Dan disitulah ketenanganmu mulai memainkan perannya. Ketika kamu tidak bereaksi seperti yang diharapkan. Ketika kamu tidak mengejar, tidak meledak, tidak menunjukkan kegelisahan, kamu menciptakan ruang yang tidak bisa mereka isi dengan mudah.
Mereka tidak tahu di mana posisi mereka di hidupmu. Mereka tidak tahu apakah mereka penting atau hanya lewat. Dan ketidakpastian ini, bagi pikiran yang terbiasa mengukur nilai dari reaksi, menjadi sangat mengganggu. Stoikisme mengajarkan untuk hidup tanpa menggantungkan diri pada hasil. Untuk hadir tanpa melekat. Untuk peduli tanpa kehilangan kendali. Dan ketika kamu benar-benar berada di tempat itu, caramu berhubungan dengan orang lain berubah. Kamu tidak memberi mereka semua jawaban. Kamu tidak memberi mereka kepastian yang bisa mereka pegang untuk merasa aman. Kamu hanya menjadi dirimu sendiri, stabil, tidak terguncang. Bagi banyak orang, ini terasa seperti teka-teki. Mereka terbiasa dengan hubungan yang penuh sinyal, penuh tanda, penuh drama yang bisa dibaca. Tapi kamu tidak memberi mereka itu. Kamu memberi mereka keheningan. Kamu memberi mereka konsistensi tanpa penjelasan. Dan otak manusia benci sesuatu yang tidak bisa ia kategorikan. Disitulah pikiran mereka mulai kembali padamu. Mereka mengingat caramu merespons dengan tenang ketika situasi memanas. Mereka mengingat bagaimana kamu tidak berubah, meski sikap mereka berubah. Mereka mulai membandingkanmu dengan orang lain yang lebih reaktif, lebih mudah ditebak, lebih mudah dipengaruhi. Dan perbandingan itu membuatmu semakin menonjol. Obsesi tidak selalu lahir dari hasrat. Seringkali ia lahir dari kehilangan kontrol. Ketika seseorang tidak bisa memprediksi bagaimana kamu akan bereaksi. Ketika mereka tidak bisa memancing emosi yang mereka inginkan, mereka merasa kehilangan pegangan, dan pikiran mereka mulai bekerja keras untuk mengembalikan rasa kendali itu. Ironisnya, semakin kamu tidak terlibat dalam permainan itu, semakin kuat keterlibatan mereka. Kamu tidak sedang bermain tarik ulur. Kamu hanya hidup di tempatmu sendiri. Tapi justru karena kamu tidak bergerak mengikuti irama mereka, mereka yang mulai menyesuaikan langkah. Ketenanganmu juga membuat mereka memproyeksikan banyak hal padamu. Di ruang kosong yang kamu biarkan, mereka mulai menaruh harapan, bayangan, dan keinginan mereka sendiri. Kamu menjadi layar kosong tempat mereka memutar cerita, dan cerita yang mereka bangun sendiri seringkali lebih kuat daripada apapun yang bisa kamu katakan. Stoikisme tidak mengajarkan untuk menciptakan obsesi. Ia mengajarkan untuk tidak kehilangan diri. Tapi ketika kamu benar-benar tidak kehilangan diri, kamu menjadi sesuatu yang sulit dilepaskan oleh orang yang masih mencari pijakan. Kamu tidak bisa dimiliki dengan mudah. Kamu tidak bisa dipastikan. Dan bagi pikiran yang lapar akan kepastian, itu terasa seperti magnet. Kamu tidak sedang mencoba menarik. Kamu hanya tidak memberi apa yang biasa digunakan orang untuk merasa aman. Kamu tidak memberi drama, tidak memberi kecemasan, tidak memberi kebutuhan. Kamu memberi keteguhan. Dan keteguhan ini, bagi orang yang hidup dari reaksi, terasa seperti sesuatu yang terus memanggil perhatian mereka. Mereka mungkin tidak sadar mengapa mereka memikirkanmu. Mereka mungkin tidak tahu apa yang mereka inginkan darimu. Tapi satu hal jelas, ketenanganmu telah menciptakan ruang di kepala mereka yang tidak mudah diisi oleh siapapun. Dan di dunia yang penuh kebisingan emosional, ruang seperti itu menjadi tempat di mana obsesi tumbuh tanpa suara. Ada momen dalam hidup ketika orang-orang yang dulu meremehkanmu, mengabaikanmu, atau menganggap kehadiranmu biasa saja, tiba-tiba mulai melihatmu dengan cara yang berbeda. Mereka mungkin mengira kamu telah berubah, bahwa kamu menjadi lebih menarik, lebih kuat, lebih berharga. Padahal seringkali, yang sebenarnya terjadi jauh lebih sederhana dan lebih jujur. Kamu tidak berubah. Mereka yang baru sadar, selama ini kamu tetap menjadi dirimu sendiri. Kamu tetap tenang, tetap konsisten, tetap tidak meledak oleh setiap gesekan kecil. Tapi di dunia yang penuh orang yang berisik secara emosional, ketenangan sering tidak terlihat. Ia tenggelam di antara drama, tuntutan, dan kebisingan. Orang baru benar-benar memperhatikan ketenangan ketika mereka kehilangan akses ke reaksimu. Stoikisme mengajarkan bahwa nilai sejati tidak perlu diumumkan. Ia ada dalam cara seseorang hidup, bukan dalam cara ia mempromosikan dirinya. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Kamu tidak perlu menjelaskan siapa dirimu. Kamu hanya perlu menjadi, dan seringkali, dunia terlalu sibuk untuk memperhatikan itu, sampai kamu berhenti mengejar pengakuan. Ketika kamu tidak lagi berusaha untuk dimengerti, orang mulai berusaha memahami. Ketika kamu tidak lagi menuntut perhatian, perhatian datang sendiri. Bukan karena kamu berubah, tapi karena kamu berhenti mengganggu keseimbanganmu sendiri demi diterima. Dan disitulah nilaimu menjadi terlihat. Banyak orang hanya menyadari apa yang mereka miliki ketika mereka merasakan kemungkinan kehilangannya. Selama kamu selalu ada, selalu merespons,
selalu berusaha menjaga koneksi. Kehadiranmu terasa seperti sesuatu yang bisa diandalkan tanpa usaha. Tapi ketika kamu mulai hidup dari tempat yang lebih tenang, ketika kamu tidak lagi menggantungkan dirimu pada reaksi siapapun, orang mulai melihat bahwa kehadiranmu bukanlah sesuatu yang otomatis. Mereka mulai mengingat bagaimana kamu dulu hadir tanpa drama, bagaimana kamu tidak memancing konflik, bagaimana kamu tidak menguras, dan tiba-tiba semua itu terasa langka. Bukan karena kamu baru menjadi seperti itu, tapi karena mereka baru punya pembanding. Stoikisme menyebut ini sebagai hidup sesuai dengan kodratmu. Kamu tidak menyesuaikan diri demi disukai. Kamu tidak mengubah dirimu agar tidak ditinggalkan. Kamu berdiri di atas prinsipmu sendiri. Dan ketika seseorang hidup dari tempat itu, ia mungkin tidak selalu menjadi pusat perhatian, tapi ia akan menjadi sesuatu yang sulit dilupakan. Kamu mungkin tidak lebih keras, tidak lebih mencolok, tidak lebih dramatis, tapi kamu lebih utuh. Dan keutuhan ini pada akhirnya selalu terlihat, terutama oleh mereka yang selama ini hidup dari kekurangan. Jadi ketika mereka mulai datang kembali, ketika mereka mulai melihatmu dengan mata yang baru, jangan tertipu oleh ilusi bahwa kamu tiba-tiba menjadi berharga. Kamu selalu berharga. Hanya saja, sekarang mereka cukup tenang untuk menyadarinya. Dan mungkin itulah ironi terbesar dari kedewasaan. Kamu tidak perlu berubah agar orang lain menginginkanmu. Kamu hanya perlu berhenti mengecilkan dirimu. Selebihnya, biarkan kesadaran mereka yang menyusul.